Eh, Baik, kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tanpa kita sadari bahwa saat ini kita sudah berada pada tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah. Berarti di beberapa desa, ya, bukan hanya di sini, tapi di Asia, umat Islam seluruhnya memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab, habis Rajab Sya'ban, habis itu Ramadan, ya. Nah, berdoa kita, mudah-mudahan kita yang hadir di sini panjang umur, bisa pula berjumpa sama bulan Ramadan. Pengen jumpa semua, Bu? Pengen, ya? Ya, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Ya, enggak pula kita dihalang-halangi lagi untuk mendatangi rumah Allah. Bisa pula nanti kegiatan-kegiatan bersamalah. Mana tahu bisa nanti di jalur kita ini ada pula acara buka bersama. Udah pernah, Bu? Sering kalau dulu tiap bulan puasa, sekarang udah yang kemarin enggak kan? Iya. Udah. Enggak buka bersama kita aja, enggak usah maksudnya satu jalur gitu kalau enggak ada dari desa itu kan. Kalau tahun kemarin kita nggak bisa tarawih keliling, ya. Tapi mudah-mudahan di tahun ini nanti bisa. Karena ini bertepatan dengan 27 Rajab, kita akan sedikit tidak detail mengenai Isra Mi'raj, tapi kita akan sampaikan ada dua penyebab makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diisra dan dimi'rajkan. Penyebabnya yaitu karena meninggal dua orang yang sangat menopang dakwahnya, yang sangat melindungi dakwahnya, sehingga Islam itu bisa kita rasakan sampai saat ini. Yang satu dari laki-laki, yaitu pamannya sendiri, Abu Thalib, ya, 40 tahun bersama Nabi, ya, tapi di akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu lagi yang meninggal siapa, Bu? Istri Rasulullah. Siapa namanya? Siti Khadijah. Nah, di Indonesia ada istilah Siti Khadijah. Kalau di Makkah dan di Madinah atau di buku-buku itu Sayyidah Al-Khadijah Al-Kubro. Ini mungkin namanya ini juga ini, tapi mungkin karena dialeknya Jawa ditulisnya Khatijah, maksudnya Khadijah mungkin. Ya. Nah, ibu-ibu yang hadir di sini sudah pernah dengar cerita bagaimana Khadijah ini? Sudah pernah? Sudah, ya? Sudah kenal dengan sosok Khadijah, ya? Siapakah dia? Dia itu di dalam Al-Quran dijelaskan adalah ibu-ibu kita semua. Bersyukur nih, ibu kita semua. Jadi istri para Rasul itu dikatakan julukannya Ummul Mukminin. Nah, Khadijah ini sungguh sangat luar biasa budi pekertinya. Minimal dari budi pekertinya nanti kita bisa meniru ataupun mencontoh. Ya, kalau nanti bisa seperti beliau, waduh, luar biasa nih. Beliau adalah salah satu perempuan terbaik di dunia. Perempuan terbaik di dunia hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Kalau untuk laki-laki banyak yang terbaik. Karena Nabi dan Rasul itu adalah manusia-manusia pilihan. Tapi kalau untuk perempuan terbaik hanya 4 orang. Mudah-mudahan dari 4 orang ini nanti bisa ibu masuk di sana. Satu pun jadilah. Bisa masuk di tanah. Siapa yang pertama?
Yang pertama Maryam. Yang kedua Asia. Asia itu siapa? Istrinya Firaun. Ini luar biasa nih. Suaminya Firaun, tapi dia tetap menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan masuk surga. Seperti itu. Yang ketiga Khadijah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu Fatimah. Fatimah ini apa kelebihannya? Fatimah ini nikah dengan Ali. Ali itu hanya punya fisiknya, tapi tak punya harta. Bahasanya hidup dalam serba kekurangan. Tapi Fatimah itu sangat menopang sekali dalam dakwah Ali karramallahu wajhah. Berapa tahun Rasulullah menikah dengan umur Nabi Muhammad? Berapa tahun menikah dengan Khadijah pada saat itu? 25 tahun. Nah, 25 tahun. Maharnya ini belum ada nih. Untuk di desa kita belum ada pernah terjadi mahar seperti ini. Maharnya itu 20 ekor unta. 20 ekor unta itu satu ekornya unta yang standar itu 35 juta, unta terbaik 75 juta. Berarti kalau 30 kali 20 saja itu berapa tuh? Berarti ini kita sampaikan juga. Ini Bu, Ibu kan sering dengar tuh Nabi Muhammad tuh miskin. Nabi Muhammad tuh miskin. Itu tak betul. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat kaya raya, tapi tingkat kesederhanaannya lebih diutamakan sehingga kekayaannya itu tidak glamor. Apa Ustadz, yang Pak Ustadz sampaikan itu kan waktu masih muda Nabi Muhammad gagah-gagah, enggak. Menjelang beliau meninggal, waktu haji wada, Nabi Muhammad berkurban sendirinya itu 100 ekor unta. Kira-kira kalau berkurban 100 ekor unta yang bisa dilakukan orang miskin atau orang kaya? Dan Nabi Muhammad menyembelihnya 63 ekor itu langsung. Sisanya yang 37 ekor itu dilanjutkan oleh Ali karramallahu wajhah. Ini menunjukkan simbol saja bahwa umur Nabi Muhammad itu jatah yang diberikan Allah 63 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berumur 25 tahun itu sudah punya segalanya. Punya segalanya. Kekayaan Khadijah itu orang yang sangat kaya raya. Tidak ada satupun orang terkaya pada saat itu yang mempunyai modal usaha seperti Khadijah. Ini perempuan solihah, kaya raya, cantik enggak ibu kita itu? Masya Allah, cantik. Sehingga dapat julukan Ratu Kota Makkah. Itulah Khadijah itu. Jadi gini Bu, ini untuk ibu juga, siapapun itu bisa dicoba. Ketika misalnya sesudah ijab qabul, itu Khadijah berjanji, ya Muhammad, saya milikmu, dan apa yang menjadi milik saya itu adalah milikmu. Seperti itu. Tapi itu bukan hanya sekedar omongan, dan dibuktikan oleh Khadijah karramallahu wajhah. Nah, selanjutnya mana Pak Ustadz perjuangannya? Kira-kira beginilah Bu. Hidup sudah mapan, seluruhnya sudah ada. Perdagangan Nabi Muhammad itu yang dijalankannya itu bukan kelas seperti kita. Bisnisnya dari Simpang 2 ke Sungai Pagar.
dari Sungai Pagar ke perhentian raja. Tapi bisnis yang dilakukan oleh Khadijah bersama Nabi Muhammad itu 7 negara. Jadi sudah ekspor, impor. Seperti itu. Di usia yang sangat kaya raya, di usia yang sudah mempunyai segala-galanya, tidak ada lagi yang kurang. Pada saat Rasulullah berumur 38, 39, 40, setiap Ramadan itu dia izin tuh. Ya Khadijah, saya kayaknya akhir-akhir ini ingin menyendiri. Bulan Ramadan lagi, ingin menyendiri. Kemana? Ke Gua Hiro. Bagaimana terjalnya? Masya Allah, Bu. Kalau ibu pernah mendaki gunung, Gua Hiro itu terjal sekali. Belum ada jalan setapak. Kira-kira kalau ibu kasih nggak itu, Bu? Kasih ya? Nah, dikasih. Tapi Khadijah bilang gini, mudah-mudahan nanti ibu selalu mendukung kalau suami ibu berbuat baik. Apa yang bisa saya bantu? Ini ciri-ciri juga, Bu. Kalau seandainya kebutuhan itu kebutuhan suami ibu, tolong jangan diwakilkan. Menyiapkan pakaian, memberi makan, memberikan makan. Kalaupun seandainya kita diberikan pembantu, tolong untuk itu jangan dikasih orang lain. Kenapa? Khadijah kasih itu. Oke? Kalau dia rindunya Khadijah itu beda sama kita. Kalau kita baperan, bawa perasaan. Kalau dia rindu itu Nabi Muhammad itu laki-laki tangguh. Jadi kalau seandainya saya bicara sama anak-anak muda, contohlah Rasulullah. Pendaki gunung. Gunung-gunung di Jazirah Arab itu didaki sama dia. Kuat fisiknya. Tapi Khadijah ini secara fisik tak mungkin melakukan itu. Dia dari keluarga terhormat, kaya raya. Tapi ketika rindu sama suaminya, ingin jumpa, rindunya apa? Memastikan saja, sehat enggak dia? Sudah makan atau belum? Oke, malam-malam itu didaki, Bu. Kita saja yang sudah pernah ke sana, kadang tak sanggup mendakinya. Nyampe misalnya ini ibu situ, enggak diganggu, Bu. Cuman dilihat aja. Alhamdulillah suamiku sehat. Alhamdulillah suamiku ternyata tetap fokus dalam ibadah. Nah, ini yang tak ada mulai berkurang di perempuan zaman now bahasanya. Contoh, kalau seandainya bapak lagi asik tentang suatu pekerjaan, misalnya dia ngetik, atau bapak misalnya lagi oret-oret, atau lagi misalnya dia memperbaiki pintu dari pagi sampai siang, di situ aja datang ibu pasti bilang, ngapain? Main lagi nih. Terus. Tidur tuh sama jendela sampai seperti itu. Kalau Rasulullah enggak, dia hanya sekedar ingin tahu, oh udah sehat. Terus ini yang sering untuk kesehatan suami, ibu mohon jangan wakilkan ke orang lain. Untuk memastikan dia makan atau tidak, jangan ibu tanyakan sama tetangga ibu. Contoh, kan sering ya, Bu, nanti kalau jumpa bapaknya si A, coba tanya ya, dia sudah makan atau belum? Nggak betul nih. Khadijah ketika rindu ingin memastikan, itu dia punya pembantu. Tapi yang jelas, Bu, kalau untuk makanan, kalau untuk pakaian, mohon jangan ibu wakilkan ke yang lain. Kenapa? Karena begini, Bu, kalau suami ibu berbuat amal yang baik, ya, suami ibu melakukan sesuatu yang baik, kira-kira pahalanya ada nggak sama ibu? Ada. Ibu tidak melakukannya, tapi ibu dapat bagiannya. Seperti itu. Oke. Bu, udahlah 3 kali, Bu. 3 kali berturut-turut Ramadan seperti itu. Tiba-tiba pulang, Bu. Pulang kedinginan. Ibu bagaimana misalnya itu? Pulang kedinginan, Assalamualaikum, Khadijah, zammiluni. Selimutin. Rasul itu kalau seandainya dia pun menggigil seperti itu, wajahnya tetap tampan. Ya diselimutin beneran.
Kalau kita mungkin diselimutin, tapi banyak omelannya. Ya udah biasa aja ini selimut. Nanti kasih minum air hangat juga hilang tuh. Udah tidur. Ah, jangan. Bu, begini. Ini kunci, Bu. Kunci. Bu, perempuan ini adalah penjaga hati seorang laki-laki. Kuncinya di ibu. Caranya gini. Apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah menyelimuti itu bukan hanya diselimuti fisiknya diselimuti. Baru ditanya, tadi ada apa? Kok sampai menggigil? Diceritakan, tadi kulihat aku keluar. Coba bayangkan ibu, seantero langit itu semuanya wajah Jibril. Jadi Jibril itu ketika dia menampakkan wujud aslinya, itu bumi itu tenggelam. Karena besarnya makhluk yang bernama Jibril. Takut betul. Dan obrolannya itu didengar terus. Setelah Nabi Muhammad berhenti, baru dia berikan solusi. Nah, ini ibu harus berikan motivasi. Ketika suami ibu ada masalah. Dia bilang, nggak mungkin ya Muhammad. Kamu itu orang baik. Kamu itu sering membantu orang-orang yang kelaparan. Kamu sering menolong orang yang tidak punya pakaian. Kamu sering menjalin silaturahmi. Kamu sering mengunjungi orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kamu. Oke, yang diselimuti tubuhnya, tapi hatinya pun ditenangkan. Kalau perempuan zaman sekarang, hatinya fisiknya diselimutinya, tapi hatinya dipanas-panasi, Bu. Memang. Ini yang saya katakan Khadijah. Ya. Kenapa saya harus sampaikan mengenai Khadijah ini? Karena kalau seandainya ingin mendapatkan apa yang dilakukan seperti Khadijah ini sungguh sangat luar biasa. Jaminannya surga. Oke. Mana lagi Pak Ustadz perjuangannya? Perjuangannya seperti ini. Satu lembah itu seluas Masjidil Haram. Luas Masjidil Haram itu bisa 3 kapling, 6 hektar. Bahkan mungkin 10 hektar. Jadi ketika dia mengembala kambing, Nabi Muhammad mengembala kambing, itu seluas Masjidil Haram. Sekira-kira 2 kapling paling sedikit. Tiba-tiba ada orang kafir, Bu. Muhammad, banyak kali kambingmu. Oh, iya. Kamu mau? Mau. Terus caranya bagaimana? Gampang. Kalau kamu mau, ucapkan saja, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikasih, Bu. Kambing 1 lembah itu dikasih. Pulang berjumpa dengan Khadijah. Kira-kira kalau ibu seperti itu, apa yang terjadi? Ibu punya kambing 1000 ekor. Pas pulang, mana kambingnya? Enggak ada. Nih, beda nih. Khadijah menyikapinya seperti ini. Kambingnya aku kasihkan orang. Terus, untuk apa? Karena dia mau masuk Islam. Kalau kamu mau masuk Islam, saya hadiahkan seluruh kambing ini. Apa kata Khadijah? Kalau seperti itu, besok kita siapkan. Dia butuh berapa lembah? Jadi seperti itu Khadijah itu. Saking kayanya. Apalagi Pak Ustadz yang unik. Jadi kalau selama ini yang kita kenal orang kaya itu Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, orang yang paling kaya di antara mereka juga termasuk Khadijah. Pernah diboikot, Bu. Pernah diboikot Khadijah tuh. Bagaimana penderitaannya? Khadijah bilang seperti ini, kalau mungkin zaman sekarang. Ketika misalnya ibu terbiasa makan nasi, setelah itu berubah status, tidak makan nasi lagi, makan tiwul. Mau berubah kira-kira, Bu? Sanggup ibu kira-kira berubah? Hah? Sanggup nggak kira-kira, Bu? Khadijah yang biasa punya pembantu, ya, yang biasa diservis, Bu, 3 tahun, Bu, diboikot. Makanannya bukan gandum, rumput.
Tapi dia tetap mengatakan, saya akan memilih bersama dengan Nabi Muhammad. Saya tidak pikirkan lagi apa yang ada di bumi dan seluruh pengisinya. Asal bersama dengan Nabi Muhammad, saya sedia. 3 tahun di boikot, tidak ada kebutuhan pokok masuk, dan disinilah habisnya harta Khadijah itu. Selama 3 tahun itu, kurang lebih 1000 umat Islam itu didanai 2 orang manusia. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khadijah Al-Kubro. Seperti itu. Jadi Khadijah ini sungguh sangat luar biasa. Sampai dia punya prinsip seperti ini, Bu. Di akhir hayatnya dia memasakkan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gemetar tangannya. Jadi dibilang, ya Khadijah, sudahlah Khadijah, sudah, kamu tidak usah capek-capek seperti ini. Apa jawab Khadijah? Jawab Khadijah, dia mengatakan, nanti ya Rasul, saya mau istirahatnya nanti di akhirat. Jadi mulai menikah sampai dia menghembuskan napas terakhir, tidak pernah satu kali pun ia memberikan senyum yang tidak baik kepada suaminya. Selama hidupnya Khadijah ini, walaupun dengan kondisi sakit separah apapun, kenapa dikatakan separah apapun? Waktu mau meninggal itu dia sakit, tapi dia tetap memberikan support untuk suaminya. Nah, ketika dia tadi mau dijemput, Bu, ini luar biasa. Satu manusia belum ada kecuali beliau. Yang kirim salam sama Khadijah itu, assalam. Siapa itu? Allah langsung. Coba bayangkan. Allah memerintahkan Jibril menjumpai Nabi Muhammad untuk menyampaikan salam dari Allah langsung. Disampaikan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada apa? Kata Nabi Muhammad kepada Jibril, Allah bertitip salam untuk Khadijah. Menangis. Di situ Khadijah menangis. Kenapa dia menangis? Ini tanda, Bu. Kalau sudah Allah mengucapkan salam kepada dirinya, berarti dia sudah ingin kembali kepada Allah. Dan pasti dalam keadaan selamat. Nah, di mana ketika ia tinggalkan dunia ini, Islam ini baru masa-masa dalam dalam tahap pengembangan. Ada yang menyedihkan. Ini yang berat, Bu, untuk seorang pendakwah, untuk seorang suami-suami kita yang berjuang di jalan Allah, bukan harus berdakwah, bukan harus seperti ceramah seperti saya ini. Ketika ibu punya suami istiqomah datang ke musola, datang ke majelis taklim, support itu. Kalau seandainya imbas dari dakwah itu untuk saya, mungkin saya kuat. Tapi kalau imbas dakwah itu berakibat kepada anak, ini bahaya. Tak sanggup rasanya. Ini yang dirasakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya anak. Di antara anak itu Ruqayyah. Nikah sama siapa, Bu? Nikah sama anaknya Abu Lahab. Karena belum ada ajaran syariat Islam pada saat itu. Jadi Abu Lahab itu sekaligus besannya itu, Bu. 2 anak Rasulullah menikah dengan Abu Lahab. Tapi setelah Rasulullah SAW ini diangkat menjadi Rasul, disuruh Abu Lahab, ceraikan ini anak Muhammad nih. Kalau hanya sekedar diceraikan saja nggak apa-apa, Bu. Dicaci maki, diusir. Udah itu nyampe ketahuan sama Khadijah, itu dipeluk, Bu. Nangis gini. Saya dihina, saya dicaci, katanya ayah tuh pendusta, membawa ajaran sesat. Apa kata ibunya? Dipeluk. Nah, jangan bicara sama ayah ya. Jangan bicara sama ayah ya. Emak ndak tega kalau nanti ini menjadi beban untuk ayahmu. Sehingga Rasulullah ndak tahu. Taunya Rasulullah kapan? Ketika berjumpa dengan Abu Lahab. Rupanya Rasulullah nih kalau misalnya dirinya disakiti, dia diam.
Tapi ketika anaknya disakiti, mengangkat tangan dia. Ya Allah, utus serigalamu ya Allah. Utus serigalamu. Musnahkan nih anak Abu Lahab. Hina. Dua-duanya mati konyol diterkam serigala. Jadi gitu Bu. Jadi jadikanlah ibu orang yang pertama mendukung apa yang dilakukan oleh suami ibu. Dalam rangka apa Pak Ustadz? Supaya Islam ini terus istiqomah. Ya saya berharap kalau mungkin 100% tak sanggup gitu Bu. Tak sanggup. Kunci ya Bu ya, kata kunci. Pak Ustadz, apa yang bisa kita ambil? Ini saya sampaikan. Jadi waktu tadi Bu, karena ada turun wahyu tadi Bu ya, dibilang setelah diselimuti, pagi-paginya diantar lagi tuh Bu. Yuk ketemu sama sepupuku. Siapa sepupunya? Warokoh bin Naufal. Sama Warokoh disampaikan seperti ini. Bilang sama Muhammad, jangan takut. Yang datang itu adalah Namus, yaitu malaikat Jibril. Andai aku hidup pada saat itu, maka akulah orang yang membelamu. Habis itu pesan, Khadijah, mohon mohon dikawal ya, karena Nabi Muhammad setelah ini akan mendapati banyak masalah. Oh ya, siap. Nah, setelah itu inilah Bu kecerdasan Khadijah dalam menopang dakwah Rasulullah. Disampaikan seperti ini. Kalau besok datang malaikat Jibril, kalau kamu masih takut, kasih tahu. Rupanya datang Bu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dikasih tahu itu istrinya. Khadijah, iya ada apa? Jibril datang. Khadijah hanya ingin memastikan ini malaikat atau jin. Dia pakai jilbab Bu. Ya sudah, suruh dia masuk. Kamu masih takut ya Muhammad? Masih. Wah, ini Nabi Muhammad seperti anak kecil Bu. Ibu sudah pernah nggak melakukan ini untuk suami ibu? Dipangku Bu suaminya. Nabi Muhammad itu dipangku Bu, ditaruh ke sini. Permulaan ke paha sebelah kiri. Masih kelihatan? Ya sudah, sebelah kanan. Masih kelihatan. Dari belakang. Dipeluk. Masih kelihatan. Khadijah di sini pintarnya Bu. Dia ingin buka jilbabnya. Setelah ingin dibukanya jilbabnya, masih kelihatan, kata Khadijah, tidak. Ya Muhammad, dia benar malaikat. Dia benar adalah makhluk yang suci. Kenapa? Karena malaikat tidak mau melihat aurat perempuan. Tapi kalau jin, jangan kan ininya. Terus disuruh itu, buka yang lain. Itu jin itu, mata jin itu. Tapi kalau malaikat itu tidak mau dia Bu. Jadi kalau ibu berdoa, kondisi doa ibu tidak bakalan diterima kalau seandainya ibu terbuka aurat. Malaikat tidak mungkin mengaminkan. Ini pentingnya. Jadi kalau kita misalnya sholat, ini mohon diperhatikan aurat kita, khusus kaki kita. Ya, Pak Ustadz, kami berpuluh tahun mendoa tapi tak dikabulkan. Macam mana mau Allah mengabulkan? Malaikat pun tak senang menengok kita. Kenapa? Ketika perempuan itu terbuka auratnya, jangan harap ada di situ malaikat. Pasti jin. Jadi ini saja yang ingin kami sampaikan. Intinya seperti ini Bu. Berangsur-angsur karena meninggalnya Khadijah ini, maka Nabi Muhammad di Isra dan dimi'rajkan. Kami doakan ibu-ibu yang hadir di sini memiliki sifat, memiliki kepribadian, minimal tidak bisa sepenuhnya, beberapa saja yang baik dari Khadijah itu sama-sama kita contoh dan kita lakukan. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Tidak ada maksud mengajari, apalagi menggurui, sekedar mengulang-ulang kaji. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.